Yesus, wahyukan terus keberadaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bersedia setiap kami anak-anak-Mu mengalami akan Engkau pada hari-hari ini. Lebih lagi, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang terus kami rindukan, nama yang terus kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebagai bagian pertama saya ingin bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya berharap ayat ini akan meneguhkan dan terus memperkuat iman dan kepercayaan Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun kau berada. Engkau yang ada di Jogja, engkau yang ada di seluruh Indonesia, bahkan engkau yang mengikuti akan ibadah ini bersama-sama dengan kami di puluhan negara, lebih dari 90 negara di seluruh dunia yang bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Saya berharap bahwa waktu-waktu yang akan kita lalui ini, terutama sebentar kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, itu waktu yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang setelah ibadah ini, saudara tidak mendapatkan campur tangan Tuhan, saudara tidak merasakan apa-apa. Saya berdoa tidak ada satupun dari setiap saudara, entah saudara mengikuti ibadah ini dengan cara apapun, saudara ada di gedung ibadah, saudara mengikuti semua media sosial, saudara mengikuti akan lewat radio, tapi saya percaya, saya berharap dan saya berdoa tidak ada satupun dari saudara yang setelah mengikuti ibadah ini dan tidak ada perubahan apa-apa. Saya berdoa setiap saudara akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan sendiri. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang telah kita dengar? Yang telah kita dengar adalah Injil, yaitu kabar baik, kabar keselamatan untuk saudara dan saya. Injil itu adalah kabar baik. Itulah alasan Yesus datang ke muka bumi, dan jangan mau saudara mendengarkan kabar yang tidak baik. Kadang-kadang kita terpaksa mendengar kabar yang tidak baik, tapi dengarkan lalu buang saja. Masukkan telinga kiri, keluarkan telinga kanan, atau kalau perlu masukkan lalu keluarkan lagi. Jangan boleh lewat di kepala kita. Tapi yang harus lebih teliti lagi kita perhatikan adalah Injil itu. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Dan kabar baik itu daripada Tuhan sendiri. Kabar baik itu dibawa oleh Yesus sendiri. Kabar baik itu asalnya dari Bapa sendiri. Karena itu kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berita-berita yang ada di muka bumi ini demikian menakutkan. Dengan pandemi, dengan krisis, dengan peperangan dan sebagainya. Ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai.
Kabar keselamatan itu diberitakan kepada saudara dan saya, diberitakan oleh Tuhan sendiri lewat para hambanya, lewat para rasulnya, lewat para nabinya yang telah mendengar daripada Tuhan dengan cara yang dapat dipercayai. Dengan cara yang dapat dipercayai. Kalau kita mendapatkan kabar, kita mendapatkan janji dengan cara yang dapat dipercayai, kita akan tanya buktinya apa bahwa kabar itu bisa dipercayai. Oh, ini akan terjadi bencana, loh buktinya apa? Loh ini kamu mendapatkan sesuatu, buktinya apa? Setiap kabar harus dapat dipercayai. Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu diberitakan oleh Tuhan. Dan oleh mereka, para rasul, para nabi, para hambanya yang telah mendengar daripada Tuhan kepada saya dan saudara dengan cara yang dapat dipercayai. Apakah saya meyakinkan saudara dengan bicara berulang-ulang? Apakah saya meyakinkan saudara dengan suara yang keras? Tidak. Apa maksudnya bahwa Injil dan keselamatan itu diberitakan kepada saudara dan saya dengan cara yang dapat dipercayai? Ayat yang keempat itu jawabnya. Perhatikan baik-baik. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Berita Injil keselamatan itu. Berita Injil tentang Tuhan itu. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Kesaksian daripada pemberita Injil, kesaksian daripada orang-orang yang bersaksi oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara harus bisa membedakan dengan jelas antara kabar burung, antara kabar isu, antara hoax, dan kabar baik. Kabar burung, rumor, isu, hoax, dan kabar baik yang daripada Tuhan. Siapapun bisa membuat kabar burung, siapapun bisa membuat isu, siapapun bisa membuat hoax, siapapun bisa membuat berita-berita sesuai dengan kemauan mereka. Tapi ada satu kabar baik yang dikatakan itu asalnya daripada Tuhan. Asalnya daripada Tuhan dan diberitakan oleh mereka yang sudah mendengarnya daripada Tuhan, oleh para hambanya, oleh para rasulnya, oleh para nabinya, oleh para gembalanya yang sudah mendengarkan daripada Tuhan. Dan yang bagian terpenting adalah dikatakan Allah meneguhkan akan kesaksian mereka. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh apa? Tanda-tanda, oleh mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak Tuhan. Pagi hari ini, Pak Kristono akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ketika dia katakan, Pak ini yang tema yang saya akan sampaikan, Tuhanlah kemuliaanku. Saya katakan, aku sepakat. Kenapa? Karena tema itu sudah ada di hati saya sejak beberapa minggu yang lalu. Bagian terpentingnya adalah ketika Pak Kristono akan sampaikan firman Tuhan itu. Dia menyampaikan bukan dari idenya sendiri. Dia menyampaikan bukan dari rumor, bukan dari kabar burung. Tapi sumbernya adalah keselamatan. Sumbernya adalah kabar baik yang daripada Tuhan. Dan saya berdoa, dimanapun engkau berada, dengan cara apapun engkau mengikuti ibadah ini, engkau mendengarkan akan firman Tuhan ini, biarlah Ibrani pasal yang kedua, ayat yang keempat itu digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang, kadang-kadang tidak penting siapa yang memberitakannya. Apakah saya, apakah Pak Kus, apakah Pak Kristono, kadang-kadang tidak penting. Jauh lebih penting adalah kabar baiknya itu. Siapapun saya dan saudara itu bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kalau anak-anak ini tidak boleh memuji Tuhan, batu itu bisa memuji Tuhan. Kadang-kadang tidak penting siapa yang akan berkhotbah dan siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang tidak penting. Tapi berita yang asalnya daripada Tuhan itulah yang jauh lebih penting. Karena yang meneguhkan kesaksian itu bukan Pak Kristono, bukan saya, bukan Pak Kus, bukan siapapun.
Tuhanlah yang meneguhkan setiap pemberitaan firman itu. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut dan tidak perlu cemas, tidak perlu ragu-ragu. Kalau saudara punya kesempatan untuk bersaksi kepada orang, menyampaikan firman Tuhan dengan cara apapun. Bahkan kalau saudara hanya bisa mengirim satu ayat, jangan pernah ragu-ragu. Karena dikatakan Tuhanlah yang akan meneguhkan setiap kesaksian itu dengan tanda-tanda. Dengan mujizat-mujizat, dengan pernyataan kuasa Tuhan, dengan pernyataan Roh, dengan karunia-karunia Roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagian saudara akan mendapatkan mujizat, sebagian saudara akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sebagian saudara akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan pengertian yang daripada Tuhan, sebagian saudara akan mendapatkan karunia-karunia dan pernyataan Roh. Terserah Tuhan. Tapi yang pasti adalah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, itu adalah yang paling tepat menurut kehendak Tuhan. Bukan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan itu jauh lebih baik.